Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Deamoke Amalia Haidi dari mahasiswi Universitas Sanggau Buana Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas metode Analytical Hierarchy Process atau AHP yang merupakan metode bagian dari sistem pendukung keputusan. Langsung saja pembahasan ini kita mulai dari definisi. Apa itu AHP? AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saati, yang dimana model ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Apa itu hierarki? Menurut Saati, hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel, di mana level pertama adalah tujuan yang diikuti level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Untuk lebih jelas, mari kita lihat bagaimana langkah-langkah metode dari AHP ini. Langkah-langkah metode AHP. Yang pertama di sini ada mendefinisikan masalah, lalu yang kedua menetapkan prioritas elemen, yang ketiga sintetis, yang keempat mengukur konsistensi, yang kelima menghitung konsistensi indeks atau CI, yang keenam menghitung konsistensi rasio atau CR, lalu yang terakhir ada memeriksa konsistensi hierarki. Langsung saja, langkah-langkah ini kita akan bedah satu persatu. Kita mulai dari mendefinisikan masalah. Dalam metode AHP, suatu masalah didefinisikan menggunakan bagan hierarki seperti ini. Dimulai dari goal, yaitu tujuan, itu merupakan level pertama. Kemudian level keduanya yaitu faktor atau kriteria. Dan level ketiga yaitu alternatif. Contohnya sebagai berikut. Di sini kita akan mendefinisikan masalah yaitu perumahan KPR terbaik, di mana ada 3 buah kriteria dan ada 3 buah alternatif. Di mana kriteria itu sendiri yaitu kualitas bangunan, fasilitas, dan lokasi. Dan alternatifnya yaitu Perma Indah, Surya Indah, dan Semua Indah. Di mana kriteria ini merupakan kemudian, masing-masing kriteria ini dihubungkan dengan alternatif-alternatif yang ada. Nah, tanda-tanda panah ini merupakan tanda menghubungkan kriteria satu dengan alternatif-alternatif yang ada. Nah, ini merupakan contoh pertama dari mendefinisikan masalah dengan kasus perumahan KPR terbaik. Selanjutnya ada contoh kasus yang lebih kompleks, yaitu pemilihan armada logistik dengan 2 kriteria, yaitu spesifikasi dengan biaya. Di mana di sini spesifikasi memiliki 2 kriteria, yaitu kapasitas angkut dan ketersediaan suku cadang. Sedangkan biaya memiliki 3 subkriteria, di mana yaitu biaya pembelian, biaya pemeliharaan, dan biaya per ton mileage. Jika kasus yang pertama tadi, kriteria langsung dengan masing-masing alternatif, maka jika permasalahan yang kompleks seperti ini, subkriteria yang berhubungan dengan alternatif. Misalnya kapasitas angkut, maka ia berhubungan atau langsung ke alternatifnya, yaitu kendaraan A, kendaraan B, dan kendaraan C. Begitu juga dengan subkriteria yang lainnya, langsung dihubungkan dengan alternatif-alternatif yang ada. Jadi ini merupakan contoh mendefinisikan masalah dalam metode AHP. Lalu yang selanjutnya ada menetapkan prioritas elemen. Di sini tuh ada 2 langkah, di mana langkah yang pertama yaitu dalam menentukan prioritas elemen, yaitu dengan membuat perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan. Lalu yang kedua, matriks perbandingan berpasangan diisi menggunakan mempresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen terhadap elemen lainnya. Dan ini adalah merupakan tabel format perbandingan kriteria.
Nah, di sini ada keterangan dari tabel matriks yang tadi. Dalam metode AHP ada 9 angka perbandingan skala dasar untuk membandingkan sebuah elemen. Ada angka ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Berikutnya ada angka genap 2, 4, 6, dan 8. Nah, angka-angka ini merupakan perbandingan elemen satu dengan elemen yang lainnya. Nah, dari angka-angka ini terdapat keterangan-keterangan untuk menjelaskan angka per angkanya gimana. Di sini ada contoh yang lebih real untuk memahami dari angka-angka pada tabel sebelumnya. Misalnya kita tanya kepada seseorang tentang kesukaannya terhadap buah-buahan, di mana di sini ada buah durian atau buah mangga. Kemudian orang yang kita tanya tadi memberikan pernyataan sangat menyukai sekali mangga daripada durian, di mana dalam tabel sebelumnya sudah ada keterangan di mana sangat menyukai sekali itu ada di angka 7. Nah, karena yang dipilih mangga, maka dalam skala tersebut dipilih angka 7-nya itu yang mangga. Lalu bagaimana menyusun matriks perbandingannya? Di sini caranya cukup sederhana. Di sini ada 2 kriteria, di mana ada durian dan ada mangga. Di mana ini kolom, dan ini baris, dan ini baris. Di sini ada durian dengan durian, dan itu sama. Di sini kita kasih nilai 1 karena sama. Begitupun dengan mangga dengan mangga. Perbandingannya adalah 1. Selanjutnya, kasus kita tadi merupakan kan dia udah pilih mangga dan angkanya yaitu 7. Permasalahannya di sini ada 2 kolom mangga yang masih kosong. Nah, tapi di sini kita diletakkannya di baris mangga karena kan dia lebih milih mangga. Nah, lalu untuk yang di kolom atas yang kosongnya itu nilainya yaitu kebalikannya dari yang dia sukai, yaitu 1/7. Di mana kebalikannya itu sendiri, di mana orang tersebut sangat menyukai sekali, maka kan kebalikannya yaitu sangat tidak menyukai sekali. Maka perbandingannya itu yaitu 1/7. Nah, lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu sintesis. Ada 3 langkah yang merupakan proses sintesis. Yang pertama, yaitu menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks. Lalu yang kedua, membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. Dan yang ketiga, ada menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. Lalu yang keempat, yaitu ada mengukur konsistensi. Nah, di sini ada penjelasannya. Lalu intinya di sini kita akan menghitung konsistensi rasionya atau CCR-nya itu. Di mana hasil CCR ini harus lebih kecil atau sama dengan 0,1 atau 10%. Di mana di sini ada untuk menghitung konsistensi rasionya. Di sini ada rumus, yaitu rumus CR itu nanti CI per IR. Di mana CR konsistensi rasio, CI konsistensi indeks, dan IR indeks random konsistensi. Lalu di sini ada untuk menghitung konsistensi indeks atau CI, di mana rumusnya itu sendiri yaitu CI lambda max dikurangi n per n kurangi 1, di mana n itu sendiri yaitu banyaknya elemen. Selanjutnya nilai IR itu didapat dari daftar tabel ini. Nah, di sini tuh jika kriterianya ada 1, IR-nya nilainya 0. Begitupun jika ada misalnya 3, maka nilai si IR-nya itu 0,58 dan selanjutnya. Langsung saja kita membahas studi kasus yang sudah kita uji dalam metode AHP ini. Di sini ada studi kasus pemilihan paket internet menggunakan metode AHP. Di sini saya sudah membuat bagan hierarkinya, di mana goalnya atau tujuannya yaitu paket internet,
Dan pada level yang kedua yaitu kriterianya di sini ada kualitas koneksi, harga, masa aktif, dan layanan. Dan selanjutnya ada level 3 atau alternatifnya yaitu simpati, Axis XL, dan IM3. Nah, untuk pemilihan paket internet yang terbaik di sini ada dari kualitas koneksi, harga, masa aktif, dan layanan yang akan dibandingkan. Lalu untuk tahapannya di sini akan berurutan di mana yang pertama yaitu kualitas koneksi, lalu harga, masa aktif, dan layanan. Dan di sini saya mengasih keterangan untuk kriterianya yaitu di mana kualitas koneksi yaitu merupakan A1, harga yaitu A2, masa aktif yaitu A3, dan layanan yaitu A4. Sebelum membahas perhitungan faktor pembobatan hierarki untuk semua kriteria, di sini saya sudah mencari dari internet, di mana ini tuh sudah mengambil sampel, di mana si penulis ini sudah mengambil sampel sebanyak 30 orang dalam pengumpulan data dan penelitiannya yang dilakukan dengan cara pengisian kuesioner ini. Lalu langsung saja kita akan membahas perhitungan faktor pembobatan hierarki untuk semua kriteria. Di mana yang pertama di sini ada tabel matriksnya dan sudah jelas di sini ada kriteria A1, A2, A3, A4 di mana yang sudah saya jelaskan tadi. Di mana di sini di baris pertama yaitu A1 yang merupakan itu kriteria kualitas koneksi. Di sini terdapat baris pertama ada yang bernilai 1, 3, 5, dan 7. Dimana di sini tuh misalnya kayak 3 ini tuh dia tuh lebih memilih kualitas koneksi dibandingkan dengan harga gitu. Lalu kan di baris kedua di baris kedua di A2 di kolom A1 itu kan ada 1/3. Nah, itu merupakan kebalikannya dari si 3 yang tadi yang dia pilih. Begitu juga dengan kolom-kolom yang ada di sini. Nah, yang untuk ada kayak 1/3, 1/5, 1/2, 1/7, 1/3, 1/2. Nah, itu tuh merupakan kebalikannya dari si nilai-nilai yang dia pilih gitu. Seperti misal contohnya di baris A3 itu ada 1/5. 1/5 itu dia tuh kebalikannya dari kolom A3 di baris A1. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Lalu di sini kan di tabel yang pertama udah dijelaskan tuh si nilai-nilainya. Lalu di tabel yang kedua yang di bagian B ini disederhanakan kembali gitu, dimana hasilnya tuh didesimalkan. Terdapat nilai-nilai seperti kalau misalnya 1 menjadi 1000, 3 ya 3 dan seterusnya. Nah, jika ada perbandingan kayak tadi 1/3, nah itu hasilnya misalnya 1 dibagi 3, maka terdapat hasilnya 0,333. Seperti itu, seperti pada tabel itu juga. Dan yang lainnya juga sama, disederhanakan kembali. Lalu di sini kita jumlahkan setiap kolomnya, di mana A1 yang berjumlah 1675, A2 4833, A3 8500, dan A4 13000. Nah, lalu di tabel yang ketiga di sini yaitu matriks faktor pembobotan hierarki untuk semua kriteria yang dinormalkan. Nah, di sini terdapat tabel seperti tadi. Ini merupakan nanti kita mencari nilai eigennya sendiri. Di mana kenapa kita dapat 0,597? Ini merupakan dari tabel yang kedua tadi, yang bagian B. Di mana misalnya ini yang 1 atau 1000 dibagi dengan kolom jumlah yang pertama ini yang di A1 ini. Dan begitu juga dengan selanjutnya, dengan ke bawahnya sama. Lalu yang di kolom A2 ini juga sama, per elemennya dibagi, misalnya ini 3000 dibagi si jumlah dari kolom A2. Begitu juga dengan A3, di mana baris yang A1 yang 5000 ini dibagi jumlah hasil si kolom A3. Maka terdapatlah nilai-nilai seperti ini. Nah, sesudah itu di sini terdapat logo sigma atau jumlah
di mana jumlah itu sendiri kita jumlahkan dari baris nih. Misalnya A1 dijumlahkan dari baris A1 ini dan terdapat hasilnya sekian 2, 3, 4, 4. Begitu juga dengan A2, A3 dan A4. Nah, lalu di sini ada eigenvektor atau rata-rata. Di sini kita akan mencari rata-rata, di mana rata-ratanya itu sendiri rumusnya yaitu dari si sigma ini dibagi jumlah elemen yang ada gitu. Di sini kan kriteria kita ada 4. Nah, caranya yaitu si sigma ini yang baris pertama yang A1 ini dibagi 4 karena elemennya ada 4 dan menghasilkan 0,587. Ini merupakan hasil dari 2,344 dibagi 4. Nah, selanjutnya kita akan menghitung CR-nya. Tapi sebelum menghitung CR, dimana kita harus menghitung si CI-nya itu sendiri. Di sini ada rumus CI-nya kan lambda max dikurangi N dibagi N dikurangi 1. Dimana lambda max-nya itu sendiri yaitu merupakan jumlah dari si kolom yang tadi, yang dari tabel matriks ini yang kedua. Nah, dikali rata-rata dari yang tadi ini, yang di tabel ketiga ini. Lalu ditambah selanjutnya, si kolom-kolom selanjutnya seperti A2, misal 4,833 dikali 0,218, begitu juga dengan 8,500 dikali 0,123 dan ditambah 13.000 dikali 0,072 yang merupakan lambda max-nya itu sendiri hasilnya 4,026. Nah, kita sudah mengetahui nilai lambda max-nya, lalu kita akan menghitung si I-nya. Nah, terdapat rumus yang sudah saya tulis di sini dan menghasilkan 0,09. Nah, di sini kita udah tahu nilai CI-nya yaitu 0,09. Kita bisa nih menghitung si CR-nya. Di mana rumus CR-nya itu sendiri kan tadi CI dibagi RI. Nah, untuk CI-nya sendiri itu yaitu 0,09 dibagi 0,900. Nah, di mana dapat nilai 0,900 ini? Terdapat pada tabel sebelumnya yang tadi. Nah, di sini kan kita elemennya ada 4. Nah, terdapat di kolom keempat itu nilai CI-nya itu nilai RI-nya itu yaitu 0,900. Nah, maka di sini dibaginya yaitu 0,900 dan menghasilkan 0,010. Nah, karena si CR-nya kurang dari 0,1, berarti preferensi responden ini yaitu konsisten. Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas vektor prioritas. Nah, ini merupakan tabel dari tadi pembahasan yang sebelumnya di tabel yang kedua yang sudah disederhanakan. Nah, di sini untuk mencari tahu nilai vektor prioritasnya, maka bagian dari elemen-elemen ini kita akarkan setiap barisnya. Seperti 1, 3, 5, 7 ini kita akarkan 4 dan menghasilkan nilai 3,201. Begitu juga dengan baris-baris lainnya. Dan di sini kita jumlahkan dari setiap hasilnya. Nah, untuk vektor prioritasnya, rumusnya itu hasil dari setiap baris dibagi dengan jumlah hasil yang sudah difaktorkan tadi yang ini. Nah, yang pertama ada 3,201 dibagi 5,449 yang menghasilkan 0,587. Nah, ini merupakan hasil-hasilnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas perhitungan faktor evaluasi untuk kriteria kualitas koneksi. Itu untuk yang pertama ya. Di sini ada tabel yang pertama yaitu matriks faktor evaluasi untuk kriteria kualitas koneksi, di mana respondennya itu sendiri sudah menilai dari masing-masing providernya itu sendiri atau alternatifnya itu sendiri. Di mana di sini di baris simpati ada 1, 1/3, 1/3 dan 2. Begitu juga di baris eksis terdapat nilai-nilainya itu sendiri. Nah, untuk tabel yang kedua
Ini merupakan yang disederhanakan dari tabel yang pertama, yang merupakan nilai-nilainya ini, lalu dijumlahkan seperti cara-cara yang sebelumnya tadi yang pertama. Begitu juga dengan tabel yang ketiga ini, yang dinormalkan, sama dengan cara-cara yang tadi. Nah, lalu di sini, di tabel ini, terdapat nilai 0,094 CR-nya, karena kan si CR-nya itu kurang dari 0,100. Berarti, preferensi respondennya itu yaitu konsisten, karena kan hasilnya kurang dari 0,100. Lalu selanjutnya di sini ada perhitungan faktor evaluasi untuk kriteria harga. Cara-caranya sih sama seperti yang pertama tadi. Nah, hasilnya itu sendiri CR-nya yaitu 0,055. Sama juga konsisten karena kan kurang dari 0,100. Lalu selanjutnya ada perhitungan faktor evaluasi untuk kriteria masa aktif. Masih sama caranya, dan ini merupakan hasil nilainya. Nah, untuk hasil CR-nya 0,077. Masih konsisten ya, karena kurang dari 0,100. Lalu di sini ada kriteria layanan. Masih sama juga seperti sebelumnya. Cara yang pertama tadi. Nah, di sini hasil dari CR-nya itu sendiri 0,028 masih konsisten. Lalu selanjutnya di sini kita akan menghitung total ranking atau prioritas global. Nah, di sini ada matriks hubungan antara kriteria dengan alternatif, di mana nilai ini sendiri terdapat kan di sini ada di kolom di kolom A1. Ini tuh kan kolom A1 itu merupakan kualitas koneksi ya, di mana ini merupakan hasil rata-rata dari si kualitas koneksi yang dinormalkan. Bisa kita lihat kembali ya. Nah, nilai-nilainya diambil dari si eigenvector atau rata-rata ini. 0,162, 0,409, 0,290, dan 0,139. Begitu juga dengan kolom A2, A3, A4. Itu merupakan rata-rata dari setiap si kriterianya. Lalu selanjutnya di sini kita akan menghitung total ranking. Nah, di sini ada total ranking untuk simpati, di mana itu sendiri untuk kualitas koneksinya terdapat nilai 0,162, dan untuk harga 0,511, untuk masa aktif 0,620, dan untuk layanan 0,222. Dan terdapat pada faktor bobotnya sendiri yaitu 0,587, 0,218, 0,123, 0,072. Nah, saya lupa tadi, di mana nilai si faktor evaluasinya itu sendiri terdapat pada nilai baris simpati yang sebelumnya tadi, yang matriks hubungan antara kriteria dan alternatif, atau di tabel sebelumnya juga ada. Nah, itu tuh terdapat kan tuh nilai di baris simpati 0,162, 0,511, 0,620, 0,2222. Nah, itu merupakan kan hubungan antara kriteria dan alternatif. Nah, lalu di tabel total ranking ini kita bagikan satu-satu nih. Kita jumlahkan per kriteria. Dan di mana untuk faktor bobot itu sendiri merupakan itu rata-rata dari semua si kriterianya itu sendiri, itu pada yang kolom pertama tadi, yang pertama saya jelaskan tadi. Dan terdapat nilai 0,587, 0,218, 0,123, 0,072. Dan untuk bobot evaluasinya itu sendiri nilainya yaitu merupakan mendapatkan dari kolom faktor evaluasi dikali faktor bobot. Misalnya di kualitas koneksi ini, untuk mencari bobot evaluasinya yaitu 0,162 dikali 0,587, maka menghasilkan nilai 0,095. Begitu juga dengan
harga, masa aktif, dan layanan. Nah, sesudah mendapatkan hasilnya dari tabel ini, maka kita akan jumlahkan per kolom, di mana untuk faktor bobot yaitu 1 dan untuk bobot evaluasi menghasilkan 0,299. Begitu juga cara menghitungnya sama untuk total ranking untuk Axis, XL, dan IM3. Ini merupakan hasilnya. Lalu di sini terdapat nilai yang tadi simpati mendapatkan 0,299 dan untuk Axis 0,328, untuk XL 0,214 dan untuk IM3 0,159. Nah, untuk kesimpulannya, setelah dilakukannya penelitian ini dengan 30 responden, maka dapat diketahui total ranking masing-masing paket internet dan urutan prioritas dapat dibuat berdasarkan total ranking paket internet yang disukai masyarakat. Nah, dilihat dari tabel ini, di mana di urutan prioritas pertama, nah untuk kualitas koneksi yaitu Axis, dan untuk harga simpati, masa aktif simpati, dan untuk layanan IM3. Dan urutan prioritas yang kedua, untuk kualitas koneksi yaitu XL, untuk harga Axis, untuk masa aktif Axis, dan untuk layanan simpati. Dan urutan prioritas ketiga, kualitas koneksi simpati, harga IM3, masa aktif XL, layanan XL. Dan urutan prioritas yang terakhir atau yang keempat, untuk kualitas koneksi yaitu IM3, harga yaitu XL, masa aktif IM3, dan untuk layanan yaitu Axis. Nah, sedangkan untuk urutan prioritas dalam pemilihan paket internet yang diminati mahasiswa dengan mempertimbangkan seluruh kriteria, yaitu yang pertama Axis, merupakan mendapatkan nilai 0,328 atau 32,8%. Yang kedua simpati mendapatkan nilai 0,299 atau 29,9%. Yang ketiga XL 0,214 atau 21,4%. Dan yang terakhir yaitu IM3 mendapatkan nilai 0,159 atau 15,9%. Nah, kira-kira begitu untuk studi kasus yang saya teliti, yang saya buat juga. Nah, untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena di sini juga saya masih belajar lagi dan harus masih belajar. Di sini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan komen dan like juga. Bye-bye.